dan landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Pendidikan sebagai usaha dasar yang sistemik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Ini akan memusatkan paparan dalam berbagai landasan dan asas pendidikan serta beberapa hal yang berkaitan dengan penerapannya. Landasan pendidikan tersebut adalah filosofis, kultural, psikologis, serta ilmiah dan teknologi, sedangkan asas yang dikalia adalah asas Tuturi Handayani, belajar sepanjang hayat, kemandirian dalam belajar. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik. Dijalankan aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan profesisme dan eksistensialisme. Esensialisme adalah mazhab pendidikan yang mengutamakan pelajaran teoretik, liberal arts, atau bahan ajaran esensial. Perennialisme adalah aliran pendidikan yang mengutamakan bahan ajaran konstan. Perennial yakni kebenaran, keindahan, cinta kepada kebaikan universal. Pragmatisme dan progresisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Aliran yang melahirkan progresisme yang menentang pendidikan tradisional. Rekonstruksionisme adalah mazhab filsafat pendidikan yang menempatkan sekolah lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat. Eksistensialis, filsafat pendidikan eksistensialis adalah berpendapat bahwa kenyataan atau kebenaran adalah eksistensi atau adanya individu manusia itu sendiri. Adanya manusia di dunia ini tidak punya tujuan dan kehidupan menjadi terserap karena ada manusia. Manusia adalah bebas akan menjadi apa orang itu ditentukan oleh keputusan dan komitmennya sendiri. Dasar sosiologis berkenan dengan perkembangan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi empat bidang: hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, hubungan kemanusiaan, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan Kebhinneka Tunggal Ikaan, baik melalui kegiatan jalur sekolah umpamanya dengan pelajaran PPKN, sejarah perjuangan bangsa dan muatan lokal, maupun jalur pendidikan luar sekolah penetapan masyarakat. Kebudayaan yang pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai, dan norma-norma baru sesuai dengan tuntunan masyarakat. Usaha menuju pola-pola ini disebut transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan
transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik di setiap daerah itu melalui upaya pendidikan sebagai wujud dari Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini haruslah dilaksanakan dalam kerangka penantapan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia sebagai sisis ketunggal ikaan. Sekian dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.